Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjadi pedoman dalam hidup kita. Hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram dengan menjadikan Al-Qur'an pedoman di dalam hidup. Apalagi bulan Ramadan ini juga dinamakan Syahrul Qur'an, yaitu bulannya Al-Qur'an. Bagaimana kita sangat dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Salah satu cara agar bagaimana kita ini mencintai Al-Quran adalah sering-sering membacanya. Bagaimana kita akan cinta dengan Al-Quran? Memegangnya saja kita tidak pernah, membacanya saja tidak pernah. Maka di bulan Ramadan pada saat ini, mari kita hadirkan kecintaan dengan Al-Quran agar kita jadikan pedoman dalam hidup dengan mengawali dengan sering-sering membaca Al-Quran. Apalagi kalau bisa di bulan Ramadan ini kita memiliki target. Ramadan sekarang kita pengen khatam berapa kali, dimiliki target-target agar kita semangat membaca Al-Quran. Dan hadirkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mensabdakan, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena sungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan dikatakan bukan hanya nanti di padang mahsyar di hari kiamat, tapi di alam kubur, di saat tidak ada cahaya, di saat tidak ada seorang manusia pun yang menemani kita, Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka berusahalah kita untuk selalu membaca Al-Quran tersebut. Kemudian membaca Al-Quran saja sebetulnya tidak cukup. Bagaimana Al-Quran akan jadi pedoman kalau kita tidak tahu artinya? Maka usahakan mulai saat ini, dan tidak ada kata terlambat, mulai saat ini. Bagi yang menyimak pada saat ini, niatkan dalam hati, ya Allah, mulai saat ini saya akan belajar mengkaji isi Al-Quran. Dengan apa? Dengan membaca artinya. Contoh sederhana, di saat kita membaca Al-Quran, kita membaca satu lembar, kita ambil 2 atau 3 baris, kita baca artinya berulang kali 2-3 kali. Nah, dengan itulah nanti kita akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Apalagi di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, salah satu di antara 3 cara untuk menghadirkan keyakinan kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan direnungi artinya. Maka jangan sampai kita suka membaca Al-Quran tapi kita jarang untuk membaca artinya, sehingga kita tidak bisa mengaplikasikan baca Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Karena kita hanya sekedar membaca, kita tidak berusaha untuk menghadirkan daripada arti-arti Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadirkan, kita akan membaca Al-Quran, kemudian kita membaca artinya lewat ayat tentang masalah surga, tentang kebaikan-kebaikan, kita semangat untuk melakukan kebaikan. Membaca Al-Quran, direnungi artinya 2-3 baris tadi, kita lewat ayat-ayat tentang masalah siksa neraka dengan maksiat berbagai macamnya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan, umirna bitadabburihi wala umirna bihifdihi. Kita ini diperintah oleh Allah untuk merenungi Al-Quran, bukan hanya untuk sekedar menghafalnya. Menghafal Al-Quran suatu yang hebat, suatu yang luar biasa. Bahkan kata Nabi, kalau ada seorang anak yang menghafal Al-Quran, maka nanti di hari kiamat dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya. Artinya anak itu akan menjadikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tapi jangan sampai kita membaca Al-Quran dan menghafalnya tapi lupa untuk merenunginya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, di setiap ujung daripada bacaan ayat Al-Quran, Allah selalu mengingatkan kepada kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Apakah engkau tidak merenungi? Apakah engkau tidak berpikir? Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi daripada Al-Quran tersebut. Kemudian tentunya kita di saat membaca artinya saja itu tidak cukup, karena kita terkadang tidak tahu tujuan daripada ayat tersebut itu apa. Makanya kita diperintahkan untuk belajar
Al-Quran tersebut, dari kitab tafsirnya, belajar dengan seorang ustadz kayak ulama. Kita minta diartikan ini maksud tafsirnya seperti apa, arti wal asri itu apa, kemudian apa yang dimaksud orang yang rugi contohnya, maka akan dijelaskan oleh ustadz, kiai dan ulama kita. Karena dikatakan oleh para ulama, orang yang belajar ilmu agama tanpa didampingi oleh seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Artinya takutnya pemahamannya akan salah kalau kita hanya membaca tekstual saja. Makanya sekarang terkadang banyak orang yang sampai tersesat daripada pemahamannya karena belajar dengan tekstual saja, dengan kitab terjemahan atau dengan Google tanpa didampingi oleh seorang guru. Maka di saat kita membaca Al-Quran, didongi artinya dengan membaca artinya, kalau bisa maka kita belajar tafsirnya juga dengan guru-guru kita. Dan itu hanya butuh modal satu, yaitu semangat untuk belajar ilmu agama. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk membaca Al-Quran dan merenungi arti-artinya dan mengkaji isinya sampai kita bisa selamat dunia akhirat dengan berkah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.